Udah nih. Udah, udah. What's good, blessed people? Balik lagi sama gua Hafiz di sini, masih di konten Correct Me If I'm Wrong di tahun 2002 yang sangat berbahagia. Tapi gua mau ngasih tahu sesuatu nih, merchandise Bless the House yang satu lagi udah keluar. Jadi yang ini desainnya yang baru keluar nih. Yang kemarin pertama, ini ada yang keduanya. Jadi kalau mau mesen ada Instagramnya di bawah. Nah, kali ini gue bakal ngebahas sesuatu hal yang baru banget buat gue, karena gue kemarin baru mencoba untuk nonton filmnya dan ngedenger lagu-lagunya segala macem. Gue bakal ngebahas tentang K-pop atau Korea drama, K-drama atau K yang lainnya, K-food, K-apa pokoknya. Itu kenapa bisa mendunia sih, bisa kenapa setiap orang di dunia ini kayak ngeidolain BTS segala macam. Itu faktornya ada apa aja dan kenapa bisa kayak gitu. Dan apa yang dibuat oleh Korea Selatan sehingga anak mudanya tuh bisa seproduktif dan sekreatif itu sih menurut gue. Nah, di era sekarang ini nih, Korea Selatan itu mempunyai yang disebut 4 pilar baru di bidang ekonominya dengan menjamurnya budaya pop mereka di seluruh dunia yang disebut Korean Wave. Jadi gelombang Korea, yoi. Nah, Korean Wave yang dimaksud di sini itu termasuk di bidang musik seperti Super Junior, Blackpink, BTS yang seperti tadi gue bilang, yang gila banget make di BTS kayak gimana ya kan. Di bidang film mereka yaitu K-drama. Nah, yang dimaksud dengan Korean Wave di K-drama ini ya tentang film-film mereka yang Korea Selatan buat kayak Startup, ada Lee Min Ho dan Winter Sonata, atau kemarin gue baru nonton Crash Landing on You yang hampir baper. Gue baru nonton Crash Landing on You dan menurut gue Korea Selatan itu dekat gitu, maksudnya komedinya masih relate dengan kehidupan di benua Asia ya, dibanding kalau kita bayangin kayak Hollywood kan jauh banget tuh ya kali, sob kejauhan ya kan. Baper masih ada culture Asia. Dan menariknya di Crash Landing on You itu nggak cuman soal percintaan, tapi ya propaganda sedikit sih ya kan. Pas gue bilang anjir, itu gue dari season pertama gue bilang, anjir nih propaganda Korea Selatan ke Korea Utara nyet. Iya, pandangan gitu ya. Iya, jadi karena kan yang buat kan filmnya nggak mungkin Korea Selatan, orang Korea Utara kalau nonton film Korea Selatan lu dihukum. Iya. Lu mau gimana? Nah, menurut laporan Hyundai Research Institute nih, pada tahun 2018, salah satu band K-pop BTS berkontribusi sekitar 3,54 miliar dolar Amerika Serikat, sekitar 50 triliun terhadap ekonomi per tahun di Korea Selatan. Nah, itu baru BTS doang tuh. Itu belum Blackpink, belum apa. Nah, majunya industri kreatif ini secara tidak langsung juga meningkatkan industri pariwisata, fashion, kosmetik, hingga makanan Korea nih. Soalnya kan mereka bikin video klip misalkan, atau enggak mereka bikin film. Pasti kan kelihatan tuh pariwisatanya, iya kan? Sama kayak makanannya di Crash Landing on You yang bakmi itu. Yang bakmi itu kan bisa jadi, iya kan, bisa makanan Korea. Makanan khas Korea. Terus ya kayak apaan yang biasa mukbang itu tuh? Apa sih? Yang makaroni, bukan kayak makaroni sih. Yang pedes itu kimchi ya? Bukan kimchi mah. Lobak ya? Iya. Gue gak suka tuh. Iya, sama gue juga. Ya, kayak kimchi lah contohnya ya kan. Nah, beberapa tahun terakhir ini Korea Selatan lagi booming banget. Apapun yang lo suka, mau itu berhubungan dengan makanan, musik, traveling, skincare, teknologi. Besar banget kemungkinannya lo mengenal produk ini dari inovasi dari negeri Korea Selatan ini atau negeri ginseng ini nih. Nah, kumpulan sektor industri mulai dari manufaktur, teknologi, hiburan, pariwisata, budaya, dan lain sebagainya menyumbang lebih dari 1.500 triliun USD untuk pendapatan keseluruhan negara tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa ya Korea Selatan maju padahal dulu tahun 1945
ketika Korea Selatan dan Indonesia sama-sama baru merdeka, keadaan dua negara ini bisa dibilang 11-12. Jadi 12-nya itu Indonesia, 11-nya itu Korea Selatan. Nah, bahkan beberapa tahun setelah kemerdekaan, Indonesia lebih stabil bila dilihat dari persiapan pemerintahan dan posisi forum dunia. Kan apa yang tadi gue bilang kan. Nah, saat itu Korea Selatan malah sibuk perang sebagai antek Amerika Serikat melawan Korea Utara. Kan clash tuh. Nah, jadi si Korea Selatan itu ikut Amerika, Korea Utara itu ikut Uni Soviet. Nah, itu beda lagi tuh. Ceritanya itu cerita sejarah. Oh, nggak ceritain tuh sejarah ya? Gue kepo banget lagi sampai sini. Iya. Gue belum tahu juga nih masalah Korea. Masalah Korea. Soalnya Koreaan gue belum tahu nih. Iya. Nah, ini bakal menarik banget. Kita bakal kupas kenapa negara Korea Selatan maju dan lebih maju dari Indonesia mungkin untuk saat ini. Nah, kita bahas satu persatu apa aja nih yang membuat Korea Selatan membuat negaranya menjadi negara maju. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu nih, Korea Selatan itu dulunya negara miskin. Nah, sebelum pertengahan tahun 45, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama dikuasai oleh Jepang. Jadi itu dua negara sama-sama dijajah Jepang. Jadi nggak lama setelah Jepang diserang bom Hiroshima Nagasaki nih sama sekutu katanya. Nah, Korea mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Agustus 1945. Jadi tapi duluan dia. Nah, disusul sama Indonesia yang merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada awalnya Korea Selatan lebih miskin dari Korea Utara. Perang Korea memakan sekitar 2 juta korban sebelum akhirnya kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata pada tahun 1953. Jadi 1953 dia udah tuh damai. Nah, selepas perang tersebut, Korea Selatan dan Korea Utara sama-sama miskin dan hancur karena ada peperangan tadi. Nah, dengan bantuan Uni Soviet dan Tiongkok, Korea Utara dapat memulihkan keadaan negara baik di bidang politik maupun ekonomi dalam 8 tahun. Nah, hal ini didukung dengan kebijakan pemerintah dan berkembangnya industri di Korea Utara. Korea Selatan menjadi tertinggal bila dibandingkan dengan Korea Utara. Nah, pada Korea Selatan, di sisi lain menghadapi masalah politik internal seperti korupsi yang terjadi di Indonesia nih. Sering, katanya. Sering ya? Sering sih kayaknya. Gue kira Indonesia baik-baik aja, bro. Iya sih. Tapi menurut gue baik-baik aja. Hopefully. Nah, selain itu, Korea Selatan juga meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Kalau tadi Korea Utara sama Uni Soviet dan Tiongkok, Korea Selatan sama Amerika Serikat nih, sekutunya kan udah ngebom sama. Oh iya. Iya kan? Mungkin gue nggak tahu sih, correct me if I'm wrong. Nah, tingkat pertumbuhan industri Korea Utara dengan rata-rata 39% dari tahun 1953 sampai 1960 melebihi Korea Selatan. Gimana sih caranya Korea Selatan berkembang secara ekonomi melebihi Korea Utara dan melebihi nggak tahu juga sih gue Korea Utara. nggak tahu gue Korea Utara kan soalnya komunis tertutup kok. Gue nggak, jadi informasi tentang dia nggak bisa dibawa keluar. Iya, jadi susah gue taunya exactly-nya dia punya duit berapa, kekayaannya kan gue nggak tahu. Soalnya kan satu partai komunis itu doang. Nah, kenapa nih Korea Selatan bisa jadi oke banget nih dikenal sama masyarakat di dunia ini mungkin. Nah, Korea Selatan dan Korea Utara itu mengadopsi sistem pasar yang berbeda. Korea Selatan sesuai dengan Amerika Serikat mengimplementasikan sistem pasar liberal atau terbuka sehingga banyak berbisnis dengan negara-negara lain, terutama di bidang ekspor. Sedangkan Korea Utara menganut sistem ekonomi sosialis tertutup dan nggak banyak berinteraksi maupun berbisnis dengan negara lain tuh kan. Gue juga nggak tahu jadinya, orang tertutup dia sistemnya. Gitu. Nah, pasca Uni Soviet runtuh, di tahun 1994 hingga 1998, negara ini dilanda wabah kelaparan dan krisis ekonomi. Nah, di situ dia tuh, caur. Siapa? Korut. Soalnya di film Crash Landing on You, Korutnya caur banget kan? Nah, dengan kebijakan ekonomi saat ini, sekitar 60% masyarakat Korea Utara tinggal di dalam kemiskinan yang absolut. Gila, jadi udah fix banget miskin lah. Korut. Enggak, tapi kota-kota besarnya bagus itu. Iya. Siapa namanya? Kapten Ri. Kapten Ri, anjir. Nah, kemiskinan absolut ini Kong, artinya pendapatan rumah tangga mereka di bawah batasan tertentu hingga sulit atau bahkan tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, edukasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, lu udah fix kismin. Astagfirullahaladzim. Untung gue di Indonesia. Iya. Next. Nah, dilansir dari jurnal Soreang dari akun Instagram Ngomongin Uang, masa kebangkitan Korea Selatan dimulai di bawah pemerintahan Jenderal Park Chung-hee yang berkuasa sejak Mei 1961. Oke, Pis, tahan lu. Apa tuh? Iya. Ini berhubungan dengan Korea Selatan nih, Pis.
Gue tadi kepikiran aja tentang statement lu bahwa di Korea Selatan juga sedikit melakukan tindakan yang sudah sangat lumrah di negara kita, yaitu korupsi. Jangan dibuat lumrah dong. Ya, bukan begitu. Karena kita lihat kan di berita-berita yang muncul setiap hari kan. Gue tertariknya sama statement yang tadi. Jadi, karena kita sama-sama negara yang melakukan tindakan korupsi nih. Tapi yang satu bisa berhenti, yang satu bisa. Tapi yang satu nggak bisa berhenti. Yang satu terlihat amat sangat maju. Sementara negara tempat kita hidup dan tinggal saat ini luar biasa bapuk banget. Kenapa begitu, bro? Menurut lo ya? Emang bapuk ya? Menurut gua bapuk nih negara kita. Iya. Banget. Kenapa ya? Kalau menurut gua udah jadi budaya kali ya. Mungkin statement Soeharto, tuh nyebut gue besok. Maksudnya pada kepemimpinan seorang pemimpin itu mulai keluar yang namanya uang rokok atau hal-hal yang berbau seperti itu gitu kali ya. Enggak, soalnya waktu itu katanya nih, kalau dilansir dari sejarah zaman dulu, sepengetahuan gue ya, correct me if I'm wrong, nih rada sejarah Indonesia nih jadinya nih. Tapi gue harus ngejawab. Berkesinambungan. Iya, gue harus jawab nih. Karena waktu itu zaman VOC, katanya tuh VOC itu dia tuh bukan kerja paksa. Jadi dia ngasih duit ke penguasa wilayah sana kayak gubernur-gubernurnya lah sebenarnya. Nah, dari gubernur-gubernurnya itu nggak turun sampai bawah. Jadi dari zaman VOC itu praktek korupsi segala macam udah diterapkan. Okay. Kalau praktek suap kenapa banyak banget di Indonesia? Karena sampai sekarang. Karena zaman VOC-nya dulu gubernur yang di Indonesia yang zaman dulu banget nih masih kerajaan mungkin. Jadi dia dikasih keju, susu. Keju apa keju? Gitu. Mungkin kalau yang sekarang, tapi sebenarnya begini bro, kalau menurut gua jadi budaya sih. Kalau sebenarnya kan budaya kan budi dan daya ya. Harusnya bagus ya kalau budaya ya. Harusnya. Tapi menurut gua banyak membantu juga kehidupan gua di keseharian gua gitu. Contoh, gua bikin SIM yang harusnya, aduh ini gua ditangkap nggak nih ya besok? Dulu kan? Sekarang sih sudah jauh lebih baik, sudah berubah lah sekarang sepertinya ya. Penglihatan kita dan saya juga pribadi gitu. Ya begitu dulu gue bikin SIM A dan SIM C, oke, gue nggak perlu ngantri. Bikin KTP deh. Ya kan? Itu lebih merakyat lagi tuh. Ya kayak gitu aja. Tapi itu kan konkret kan, korup yes, banget kan. Ini aspirasi ya. Iya bukan. Ya itu gue cukup menjawab lah ya. Ya cukup menjawab. Cukup menjawab walaupun sejarah ya. Nah, periode kebangkitan di masa Park Chung-hee tersebut dinamakan The Miracle on the Han River, katanya gitu. Jadi, keajaiban di Han River. River itu apa? Sungai ya? Sungai. Di Sungai Han. Sungai Han. Nah, ini gue tunjukin grafiknya. Pada grafik di atas menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan dan Korea Utara dari tahun 1952 hingga 2016. Nah, istilah Miracle on the Han River ini yang bisa diartikan sebagai keajaiban di Sungai Han tersebut dipakai untuk merujuk pada periode pertumbuhan ekonomi ini. Pada masa ini, perkembangan teknologi industri, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia berjalan dengan sangat baik di Korea Selatan. Nah, ini ada beberapa faktor kenapa ekonomi Korea Selatan bisa melesat jauh nih. Yang pertama ada bantuan utang dari luar negeri sama kayak Indonesia. Korea Selatan juga utang. Nah, setelah Perang Korea berakhir pada 1953, Korsel banyak menerima pinjaman maupun bantuan khususnya dari Amerika Serikat dan Jepang. Nah, bantuan dan utang tersebut digunakan untuk membangun kembali ekonomi dan industri-industri penting saat itu seperti konstruksi, kimia, baja, dan industri-industri yang lainnya. Sama kayak kita juga ya kan, buat infrastruktur, segala macam. Yang kedua, mendukung industri yang berorientasi ekspor. Jadi ekonomi Korsel dikuasai oleh bisnis keluarga konglomerat nih super kaya yang disebut chaebol. Ketika Korea Selatan terpuruk, bantuan dan utang luar negeri disalurkan ke bisnis tersebut dalam bentuk pinjaman, subsidi, dan keringanan pajak. Chaebol atau keluarga bisnis konglomerat ini yang menjadi kekuatan utama perekonomian Korea Selatan dan bisa bersaing di pasar internasional hingga saat ini. Nah, yang ketiga, budaya dan SDM di Korea Selatan itu sangat di-upgrade ya. Pemerintah Korea Selatan juga menggalakkan edukasi serta peningkatan kualitas manusia di Korea Selatan. Bahkan angka literasi rakyat Korea Selatan mencapai lebih dari 97%. Gokil, hampir 100% bro. Kemampuan membaca sangatlah penting membuka kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan berinovasi. Dengan tingginya tingkat literasi di Korea Selatan, rakyat dapat belajar banyak hal dan mengembangkan inovasi serta ide yang baru. Jadi
di sana difasilitasin banget dah tuh kalau lu punya ide-ide budaya membaca. Gue mau nanya nih seputar Korea Selatan ya. Dia kalau kita sebutnya itu sekarang sudah negara berkembang atau negara maju sih kalau kata gue. Maju sih kata gue. Maju, bro. Korea Selatan ya maju sih. Iya, berarti nggak ada kemungkinan juga kalau kita sudah jadi negara maju masih tetap akan terjadi yang namanya yang tadi kita bicarakan lah, bro. Korupsi. Yes. Negara maju pasti ada korupsi juga Pasti sih. ya? Pasti kayaknya sih. Cuma pemikirannya lebih maju aja sih. Kalau kita mikirnya lebih Berarti gimana cara berkembang. korupsi itu bukan sebuah masalah sebenarnya. Masalah. Gue nggak bilang. Kalau bukan masalah. Iya. Berarti kalau lu tadi yang lu statement lu kalau kita negara korupsi tapi kita menanggapinya dengan apa tadi lu bilang? Korupsi ya ada korupsi. Tapi pasti ada semua negara nih. Iya, nggak mungkin nggak ada. Iya nggak sih? Ini soal about money ya. Iya. About money, bro. Soalnya ada pepatah nih, Cis. Apa tuh? Power tends to corrupt. Oke. Absolute power corrupts absolutely. Oh, oke. Oke, itu dari mana datang? Adalah. Quotes itu, bro. Adalah. Dari gue pernah denger itu aja. Tapi itu. Gue suka sih, gue suka quotesnya ya. Oke. Nah kita lanjut ke nomor 4. Ada gerakan saya mau udong. Nah untuk mengurangi ketimpangan dengan perkotaan, jadi dari desa ke kota tuh nggak terlalu jauh lah rasio gininya. Sejak tahun 1970-an, Korsel membuat gerakan untuk mengembangkan dan memodernisasikan pedesaan. Gerakan Saya Mau Udong ini meliputi perbaikan lingkungan hidup pedesaan, terutama yang menyangkut fasilitas fisik, memperbaiki infrastruktur, dan memperluas kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian. Jadi di desa, pembangunan desa banget tuh. Iya, jadi mau merata tuh. Kesetaraan. Bener-bener setara tuh. Iya. Ya walaupun gak setara-setara amat, tapi beda tipis. tipis, iya betul. Nah, gue pernah baca nih buku buatan ekonom namanya Darren Acemoglu, gue nggak tahu deh nih. Sama James A. Robinson dalam buku Why Nation Fail. Kenapa nih sebuah negara bisa gagal? Nah mereka nih merumuskan adanya penyebab utama kenapa ada negara yang sukses atau maju dan ada juga yang miskin. Menurut mereka, makmur atau miskinnya sebuah negara itu terletak pada lembaga-lembaga politik dan ekonomi. Jadi balik lagi nih, politik dan ekonomi. Nah, mereka membagi institusi politik dan ekonomi menjadi dua ruang atau dua tingkat, yaitu inklusif dan ekstraktif. Nah, yang pertama gue bahas tentang inklusifnya dulu nih. Di dalam institusi ekonomi, inklusif yang dimaksud itu adalah hak paten dan kepemilikan yang terjamin, sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang efektif, hubungan antara pemilik usaha atau pemberi kerja, antara pekerja adil dan seimbang, dan yang terakhir perlindungan konsumen. Ini kalau gua terjemahin di dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam institusi politiknya, pluralisme demokratis. Negara harus pluralisme demokratis. Hak suara harus dijaga, terus kebebasan untuk media, dan kebebasan bersuara, dan hak individu. Jadi setiap individu itu punya hak nih, di institusi politiknya diatur. Sedangkan ekstraktif ini untuk ekonominya adalah hak properti lemah atau tidak dijamin dengan baik. Yang kedua ada kapitalisme kroni yang berarti bisnis berhubungan erat dengan pemerintah atau penguasa. Yang ketiga ada monopoli di mana-mana. Yang keempat ada kerja paksa. Yang kelima mengabaikan adanya pihak luar atau eksternal. Di sisi politiknya, negara tersebut menganut idealisme monarki atau kerajaan, atau dia ada oligarki atau sistem satu partai yang hanya dihadiri para elit dan bangsawan aja. Nah yang kedua ada pembatasan kebebasan dan ekspresi. Jadi lu nggak boleh macam-macam di sana tuh. Boleh macam-macam, Pis. Iya. Nah yang ketiga ada jaringan patronase. Sebuah hubungan antara patron atau seseorang yang berkuasa dengan klien-klien yang setia dan siap memberi dukungan. Nah yang terakhir adanya kelompok-kelompok yang kurang jelas fungsinya namun berpengaruh. Nggak tahu nih, nggak jelas lu tapi lu ngaruh anjing. Iya. Ya. Nggak jelas banget ya. Nggak jelas banget tuh. Jadi buat tuh apa? Tahu kan lu itu maksudnya siapa? Nggak tahu. Kalau ngomongnya nggak jelas. Iya, ada. Di dekat ruko sini, Pis. Kelompok manusia yang nggak jelas, emang orang-orang nggak jelas kan ya. Anak muda nggak muda, tua nggak tua. Kirain orang-orang yang di Senayan yang gak jelas. Aduh. Ada juga. Nah sekarang gue mau ngebahas tentang perkembangan beberapa industri di Korsel yang udah gede banget nih dari zaman dulu. Kalau kalian bisa lihat ya nih.
Yang pertama ada Lotte. Lotte itu established setelah Jepang menyerah pada Amerika pada tahun 1945. Jadi Lotte itu dari tahun 1945 tuh. Berawal dari berjualan permen, Lotte saat ini menjadi Lotte World yang memiliki gerai supermarket, mall, hotel, hingga taman hiburan. Kalau dibandingin dengan permen-permen yang ada di Indonesia nih, mungkin permen-permen di Indonesia udah mulai punah atau hanya menjadi jajanan tradisional aja. Yang kedua ada K-pop industry. Nah, K-pop ini established pada 1990. Buset, cuman berapa puluh tahun tuh berarti K-pop tuh. 45 tahun. Nah, saat krisis ekonomi, culture K-pop mulai disebarkan untuk mempromosikan produk-produk Korea Selatan. Sehingga Korea Selatan bisa ekspor dan mengembangkan devisa negara dari sektor pariwisata. Kalau lu pada nonton drama Korea atau girl band atau boy band atau apapun itu tentang Korea, mereka suka promosi suatu produk secara terselubung. Misalnya kayak SNSD yang brand ambasadornya Samyang Ramyun. Nah, ada BTS brand ambasador dari LG, which is LG dari Korea juga tuh. Nah, ada juga drakor-drakor yang pakai mobil dari Hyundai atau Kia misalkan ya, dan sebagai macamnya nih. Nah, yang ketiga ada Samsung Electronic nih. Samsung yang awalnya cuma perusahaan trading kecil, pada tahun 1969 saat krisis ekonomi Korea Selatan, Samsung ingin menyaingi brand-brand elektronik Jepang sehingga memiliki visi mengalahkan Sony dan Motorola. Itu visi Samsung pertama tuh. Nah, Samsung Phone pada tahun 1988 masih seperti Asia Phone. Tahu kan Asia kayak gimana? Buat Indo ya? Nggak tahu deh gue kalau Asia. Nah, kualitasnya bahkan jauh lebih buruk. Dari sinilah warga Korea Selatan digaungkan untuk mencintai produk lokal untuk memperbaiki kualitas produk dalam negerinya. Beda dengan Indonesia yang ya kalau kita pakai HP kayak Advan, Mito, Evercross, malah bilang miskin. Anjir. Tapi Advan Mito itu buatan Indonesia. Buat Indonesia sih. Bukan lah bro. Emang iya, Pak? Ya udah ntar kita search aja. Kayak Polytron gitu katanya kayak buatan Indonesia dah. Iya. Iya, kayaknya ya. Nah, yang keempat ada Hyundai. Setelah demo besar-besaran pada tahun 1967, Hyundai akhirnya establish dengan membawa angin segar untuk menurunkan angka pengangguran di Korea Selatan. Nah, kalau di Indonesia lagi nih, orang asing yang memegang kendali akan dibilang antek asing. Tapi giliran ada mobil SMK, kagak ada yang dukung. Aduh. Mobil lebah. Kenapa ya kita begitu ya? Gak tahu deh. Ada pepatah dari Presiden Korea Selatan waktu itu yang gini nih katanya nih. Mari kita bekerja lebih keras agar anak cucu kita tidak dijual ke luar negeri. Nah, dijual ke luar negerinya itu mungkin kayak kita konsumsi barang luar mungkin. Nah, sekarang kita berjanji akan menyerahkan sebuah negara yang baik untuk putra-putri kita. Negara yang patut dibanggakan katanya gitu. Jadi dia nggak mau nerusin Korea Selatan ke generasi yang berikutnya atau generasi yang akan datang untuk jadi negara yang jelek nih pas dia gara-gara dia yang Jadi mimpin. anak cucu bisa nikmatin juga nih. Bisa nikmatin. Nah, kalau ntar lu misalkan jadi presiden, utang negara udah 10.000 triliun. Segitu Gue aja. sih yang gue pikirin. Jadi gue gak mau jadi presiden deh. Iya. Masuk. Oke, segitu aja serba-serbi Korea Selatan. Jadi kalian bisa tahu kenapa Korea Selatan bisa semaju sekarang, karena emang udah didesain dari zaman dulu untuk segi kreativitasnya, untuk anak-anaknya, sumber daya manusianya, segala macem. Emang udah di-set dari dulu untuk mereka maju atau mereka bebas mengeluarkan ide-ide mereka. Dan didukung juga loh. Dan didukung juga oleh pemerintah bahkan. Oke, segitu aja. Gua Hafiz di sini. I'm signing out and peace. Tut turut tut tut cut.